Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami akan ditolak oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam yang tadi Muslim, yang ini Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru yang Rasulullah tidak pernah ajarkan, maka akan ditolak oleh Allah. Kepada orang yang tadi mengatakan saya tidak berani meyakini itu, apakah Anda tidak berani meyakini sesuatu yang Rasulullah katakan? Lalu perkataan siapa lagi yang akan didahulukan? Kalau saya yang mengatakannya, kalau seorang ulama di zaman ini yang mengatakannya, bahkan ulama 30 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu mengatakannya, hanya perkataan ulama, tolak, silakan. Saya berikan kebebasan kepada Anda menolak pendapat manusia. Tapi kalau sudah Rasul yang berbicara, adakah kepatutan kita menolaknya? Rasulullah SAW yang mengatakan, amalan yang Rasulullah tidak ajarkan akan ditolak oleh Allah. Kenapa Anda berat meyakini sesuatu yang Rasul Anda katakan? Aneh kan? Ia mengaku mengikuti Rasul, namun Rasulullah mengatakan dia tidak mau yakini. Ada apa ini? Ada apa ini? Kalau memang dia benar-benar beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, harusnya tidak ada perkataan Rasul yang dia tolak. Kalau memang dia beribadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, berarti mungkin pertanyaan ini datang dari saudara kita yang dia menilai orang tersebut dengan ilmunya dia. Dilihatnya orangnya amalannya sama ini, tapi kok dia menyatakan amalan yang dikarang-karang manusia akan diterima oleh Allah. Kenapa dia mengatakan amalan orang ini sama? Karena dia melihat dengan ilmunya dia. Tapi kalau dikembalikan kepada para ulama, para ahli ilmu, cukup satu penolakan terhadap hadis Rasul ini, masalah bagi orang ini. Karena orang yang benar-benar mengikuti Rasul tidak akan berani membantah Rasul. Dan dia akan ucapkan seperti apa yang diucapkan Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahukah apa itu dakwah? Dakwah adalah menyampaikan kepada orang lain apa yang kita tahu Rasulullah sampaikan. Itulah dakwah. Dan tidak dikatakan dakwah kalau dia mencoba mengucapkan dari dirinya sendiri Rasul tidak pernah ajarkan. Itu bukan dakwah. Kalau dari diri sendiri, menurut saya, ya agama ini menurut Allah, bukan menurut saya. Saudaraku, agama ini apa yang Allah mau, bukan apa yang ustadz mau. Oleh karena itu, kadang-kadang dalam kajian, kadang-kadang saya mengatakan begini, ini menurut saya. Dan saya belum temukan ayat atau hadisnya atau ulama yang berfatwa, tapi ini menurut ilmu saya. Saya selalu katakan gitu, supaya kaum muslimin tidak wajib mengikuti apa yang saya sampaikan, karena itu menurut saya dalam satu poin itu. Supaya kaum muslimin bebas untuk menolaknya. Kita berikan kebebasan 100% untuk menolak apa yang saya katakan. Tapi kalau sudah hadis yang disampaikan, perkataan Rasul, siapakah orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang benar-benar ingin menjadi umat setia Rasulullah SAW, menolak apa yang dikatakan Rasul? Dan termasuk yang dikatakan Rasul adalah yang mengamalkan amalannya, aku tidak ajarkan akan ditolak oleh Allah. Adakah kalimat yang lebih tegas daripada itu? Siapa yang mengamalkan amalan yang kami tidak ajarkan akan ditolak oleh Allah. Dan bukan hanya ulama zaman sekarang, sampai Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi meyakini hal yang sama. Sehingga ketika ada orang mengamalkan tidak sesuai dengan amalan Rasul, disampaikan kepadanya, kalian salah. Kalian pembuka pintu kesesatan. Karena kalian tidak mungkin mendapatkan hidayah lebih daripada hidayah Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam.